Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan hari ini kita akan beribadah lewat live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satukan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita, dan kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selamanya. Dan Engkau bukanlah Allah yang dibatasi oleh waktu dan tempat. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, kalau Engkau sudah memberikan kami tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, dan kami boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Setiap umat-Mu, setiap sidang jemaat-Mu yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan, beribadah, hati mereka adalah hati yang siap ditanami, siap diberkati, siap memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan yang Kau berikan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan sendiri yang memberkati ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Penolong di hidup, kekuatanmu hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku,
tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Penolong di hidup
bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Sembah Dia, sembah tinggikan namanya. Dia yang layak
hati kami melimpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Henti-hentinya mulut kami mengucap syukur kepadamu. Dalam kondisi yang tidak baik, Engkau pun ada bersama kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Kami bangga padamu Yesus. Kami bangga padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, buat kasih yang tidak pernah terbatas bagi kami. Melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan, masa-masa yang sukar bagi kami, tapi Engkau tetap setia menjaga kami. Engkau setia menuntun langkah kami. Kami percaya Tuhan, musim boleh berganti, masalah boleh datang kepada kami, persoalan boleh datang kepada kami, tapi Allah yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang senantiasa melepaskan kami dari setiap pergumulan, dari setiap sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami mau Engkau penuhi hati kami Tuhan. Karena Engkau yang kekuatan kami. Hanya Engkau kekuatan kami menghadapi hidup ini, menghadapi persoalan ini Tuhan. Tanpa Engkau kami akan binasa. Tanpa Engkau kami akan jatuh. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini mohon belas kasihan bagi kami, bagi seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Biar belas kasihan turun atas kami, memberikan kekuatan yang baru. Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur itu akan menghibur dan menolong kami, memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu melewati masa-masa sukar ini, dan kami akan keluar menjadi pemenang. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang menguasai segalanya. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap diisi oleh firman. Firman-Mu itulah terang bagi jalan kami, kekuatan kami. Rabi hamba, pakai Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Pengurapan yang baru turun atas hidup. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan kami semua. Dan firman-Mu itu akan menjadi kekuatan kami di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Di minggu yang pertama di bulan yang keempat ini, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Sepanjang 3 bulan Engkau sudah menolong, memberkati, memelihara hidup kami, bahkan membela setiap langkah-langkah kami Tuhan, dari setiap kehancuran, dari setiap kegagalan, dan dengan buat kuasa Roh Kudus memberikan kami kemenangan demi kemenangan, kelimpahan demi kelimpahan dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih pagi hari ini kami akan terima firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup menolong, mengubahkan, menciptakan mujizat dalam hidup kami, khususnya dalam melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kami semuanya. Urapi hamba-Mu dan juga urapi seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi.
dimanapun saudara berada pagi hari ini yang ketiga kita melaksanakan ibadah seperti ini, saudara. Kita percaya bahwa tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membatasi kita untuk kita bisa beribadah. Karena Yesus yang kita sembah adalah Maha Hadir. Dia hadir dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi kehidupan kita. Puji Tuhan. Pagi ini saya menyapa Bapak Ibu dan saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat, sidang jemaat, GBI, Jemaat Kasih Karunia, dimanapun saudara berada. Bahkan juga siapapun saudara yang bisa mendengarkan, mengakses akan tayangan ini, kami juga berdoa supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Jika saudara sedang terbaring di rumah sakit, di sana pun Tuhan melawat saudara. Jika saudara mungkin Anda sedang bepergian, Anda juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita buka Alkitab kita. Silakan buka Alkitab. Menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Garis bawahi kalimat yang meninggalkan perjanjian kudus. Ayat 31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Garis bawah seluruh kalimat ini atau stabilo Bapak Ibu. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Amin. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dimanapun saudara berada pagi hari ini, kitab Daniel sama seperti kitab Wahyu. Ulangi, kitab Daniel sama seperti kitab Wahyu. Ada banyak nubuat-nubuat atau peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang diungkapkan oleh Tuhan melalui Daniel dan juga Rasul Yohanes. Kedua kitab ini sama berbicara tentang pewahyuan masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, ringkasannya dalam bagian ini diceritakan dalam bagian ini sebagai ringkasannya bahwa ada 3 raja akan muncul di negeri Persia. Coba kita lihat ayat 2. Oleh sebab itu ayat 2 ya. Oleh sebab itu aku akan memberitakan hukum kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dan mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Saudara, rupa-rupanya bahwa Daniel ini dia sudah mendapatkan penglihatan tentang masa yang akan datang. Dikatakan akan ada muncul 3 raja besar dari Persia. Ya, ayat yang kedua akan muncul dari negeri Persia. Nah, kemudian akan muncul lagi 1 raja yang lain. Saudara, apa yang ingin kita dapatkan dari kisah ini? Jujur, saya agak kesulitan secara pemikiran saya. Tetapi ketika saya berdoa, saya minta hikmat daripada Tuhan supaya Tuhan membukakan rahasia ini kepada kita. 3 raja ini akan muncul dari utara dikatakan dan selatan. Utara dan selatan dan Persia. Kemudian mereka ini akan berperang, saudara. Ya, mereka ini akan berperang. Mereka akan bertarung di sini. Baik kerajaan yang datang dari utara dan juga selatan. Coba kita lihat ayat yang ke-11, ayat ke-11. Maka menggeramlah raja negeri selatan itu, lalu maju berperang melawan raja negeri utara. Saudara lihat di sini bahwa ada peperangan antara raja yang ada di Persia, yang ada di utara, dan juga yang di selatan. Ya, ingat bahwa timur menurut bangsa Israel itu bicara tentang kehidupan. Yesus disebut bintang timur. Barat itu selalu bicara tentang kematian.
Nah, raja yang datang dari selatan ini dan dari utara ini, mereka berperang, saudara. Mereka mengadu kekuatan. Bapak Ibu kan saya kemarin sudah menyuruh untuk Bapak Ibu membaca di rumah lengkapnya akan kisah ini, akan cerita ini. Kedua bangsa ini akan berperang. Kedua raja ini dari yang dari utara dan juga selatan. Mereka akan berperang di sana, saudara. Lalu siapa yang kuat? Dua-duanya tidak kuat. Kemudian apa yang mereka perbuat, saudara? Yang mereka perbuat adalah ayat yang ke-16. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Sama-sama ayat ini. Ia akan menduduki tanah permai, dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaan. Secara fisik, saudara, kerajaan ini akan menduduki tanah permai. Tanah permai ini bicara tentang Yerusalem. Mereka akan menduduki Yerusalem dan akan menajiskan Yerusalem. Nah, dalam kaitannya, belum ayat 15 dulu. Ayat 15 dulu. Maka raja negeri utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng, dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan, sehingga nanti kerajaan utara itu akan menduduki tanah permai, yaitu kota Yerusalem, mendirikan tahtanya di sana, sampai nanti mereka berperang lagi terus. Tujuan kerajaan utara ini apa, saudara? Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, yaitu menduduki tanah permai, menduduki Yerusalem, menduduki. Tujuannya apa lagi? Ayat 28. Tujuannya apa lagi? Ayat 28, kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Dia akan menentang perjanjian kudus. Perjanjian kudus di sini, dia akan menentang firman Tuhan. Dia akan berusaha untuk meniadakan firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini tidak ada. Dia berusaha supaya firman ini dihanguskan. Ini kerajaan utara ini sangat luar biasa, saudara. Lalu ayat 30, hatinya penuh dendam. Kepada siapa dia dendam? Ayat 30, hatinya penuh dendam kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah meninggalkan perjanjian itu. Artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Kerajaan utara ini dan kerajaan selatan ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang antikris. Bicara tentang kuasa kegelapan yang akan datang. Kuasa kegelapan yang sedang bekerja hari-hari. Iblis tidak kelihatan, tetapi kekuatannya, rohnya bisa kita merasakan. Virus corona tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi dampaknya bisa merusak. Coba kita lihat ayat 31, saudara. Ayat 31. Baca sama-sama ya. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Saudara perhatikan di sini, goal utama daripada kuasa kegelapan ini, goal utama daripada pekerjaan setan ini apa? Mereka menghapuskan korban sehari-hari. Tentaranya yang besar, yang bicara tentang kuasa kegelapan, setan ini, antikris ini, yang ditiupkan lewat virus sekarang, roh ketakutan yang menghantam manusia. Dia berusaha apa, Bapak Ibu? Perhatikan ayat ini, ayat 31. Dia berusaha apa? Yang pertama, dia akan menajiskan tempat kudus. Yang kedua, dia berusaha apa? Menghapuskan korban sehari-hari. Mari kita lihat fakta. Menurut saudara,
gereja itu tempat kudus gak untuk orang Kristen? Iya, tempat kudus. Menurut saudara, masjid itu tempat kudus gak untuk orang Muslim? Iya, tempat kudus. Menurut saudara, vihara itu tempat kudus gak untuk mereka penganutnya? Iya, tempat kudus. Apalagi kelenteng, tempat kudus bagi mereka yang percaya itu. Tapi kita lihat sekarang saudara, semuanya berhenti. Kegiatan di gereja berhenti, kegiatan di masjid berhenti, kegiatan di vihara-vihara berhenti, semuanya berhenti. Dengar baik-baik, dia berusaha menghapuskan korban sehari-hari. Dia berusaha supaya orang jangan lagi menyembah kepada Tuhan. Kuasa kegelapan berusaha supaya orang tidak lagi fokus kepada Yesus. Dia berusaha dengan tentaranya yang besar, dengan kekuatan iblis yang luar biasa. Dia berusaha untuk menggagalkan supaya orang tidak menyembah kepada Tuhan, menghapuskan korban sehari-hari, menghapuskan korban syukur kepada Tuhan, sehingga dia mulai mengintimidasi manusia lewat penyakit. Ketika orang sakit, mungkin dia bisa menyalahkan Tuhan. Bisa juga dia berkata Tuhan gak adil, atau juga mungkin dia bisa berkata Tuhan kau tidak baik. Ya, Tuhan tidak membela saya ketika saya sakit. Mana Tuhan ketika saya sakit? Akhirnya dia bisa meninggalkan Tuhan, saudara. Perhatikan sekali lagi, baca kembali ayat ini. Tentaranya akan muncul, virus-virus seperti ini akan muncul. Ya, mereka akan berusaha menajiskan tempat kudus. Tempat kudus ini kita ini, supaya tempat kudus ini najis. Ingat firman Tuhan kemarin, membangun rumah rohani kita. Dan dia berusaha menghapuskan korban-korban sehari-hari. Maunya dia tidak ada lagi ibadah. Tidak ada lagi ibadah di gereja. Tidak lagi ibadah di tempat-tempat lain. Semuanya dihapuskan, saudara. Wow, mengerikan sekali. Menghapuskan korban sehari-hari. Di semua rumah-rumah ibadat tutup. Semua tidak ada lagi yang melakukan kegiatan agama mereka di tempat ibadah. Dan dia berusaha untuk membinasakan orang-orang itu. Ayat yang ke-11, ayat 31. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Supaya roh najis ini, roh maut ini semakin kuat, dan semakin kuat. Nah, saudaraku, siapa target antikris? Siapa target daripada virus ini? Jemaat yang saya kasih, dengar baik. Dengar baik ya, dengar baik. Siapa target daripada virus ini? Siapa target dari tentara setan ini, saudara? Siapa sih targetnya? Lihat ayat 32. Ayat 32 ini targetnya, saudara. Ayat 32 bagian terakhir. Ayat yang ke-30. Ya, siapa targetnya? Ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Targetnya orang-orang yang meninggalkan perjanjian kudus. Perjanjian kudus apa tuh Bapak Ibu? Ya, ini firman Tuhan ini. Orang-orang yang meninggalkan firman Tuhan, itulah sasarannya. Orang-orang yang menjadikan ibadah sambil lewat, sambil lalu, itulah yang menjadi target sasarannya. Orang-orang yang menjadikan keberhasilan, uang nomor 1 dalam hidup dia, itulah yang menjadi targetnya. Makanya saudara jangan bangga kalau kau berhasil tanpa Tuhan. Suatu saat kekayaanmu Tuhan bisa ambil dalam hitungan detik. Target yang pertama adalah mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Yang kedua, targetnya siapa lagi? Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik, orang-orang yang hidupnya dalam kefasikan. Orang fasik apa tuh, saudara? Orang fasik adalah orang yang mendahulukan dirinya dari Tuhan. Itu orang fasik. Orang yang sok tahu, orang yang lebih tahu daripada Tuhan. Itu sasaran daripada target daripada kuasa kegelapan ini, yang dihembuskan lewat virus sekarang yang menakutkan, yang bisa mematikan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, saudara?
Jemaat GBI Kasih Karunia yang saya kasih, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ayat 32 bagian terakhir ini yang harus kita lakukan. Tetapi, baca sama-sama, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama, jadilah umat Allah. Ayo ngomong bertiga. Jadilah umat Allah. Yang kedua, tidak sekedar umat Allah. Dikatakan di sini adalah umat Allah yang mengenal Allahnya. Kenal Allah kita, kenal Tuhan kita. Allah kita namanya Tuhan Yesus Kristus. Kenal Dia secara baik. Selami hatinya. Bangun hubunganmu dengan baik. Orang yang mengenal Allahnya pasti diluputkan Tuhan dari setiap malapetaka. Orang yang mengenal Allahnya pasti dipagari oleh Tuhan. Ulangi sekali lagi. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kenal Dia. Ya, kenal Dia. Nah, kalau kita mengenal Allah, ayat yang ke-32 ini, kalau kita mengenal Allah, lalu apa yang Tuhan lakukan buat kita dalam ayat ini? Ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Haleluya. Umat yang mengenal Allah akan tetap kuat. Kita akan kuat, saudara. Tentu bukan karena kehebatan kita. Kitab Zakaria berkata, bukan karena kuat, bukan karena kecakapan manusia, tetapi oleh karena Rohku, kata Tuhan. Saudara, kenallah Allah. Kekuatan hidup kita ketika kita mengenal Tuhan. Apa gunanya saudara mengenal manusia? Orang-orang hebat, tokoh-tokoh yang hebat di negeri ini, mereka pun tidak bisa menolong saudara. Mereka pun tidak bisa membela saudara. Mungkin bosmu yang punya kekayaan yang hebat, mereka juga tidak bisa menolong saudara. Tetapi kalau saudara mengenal Allah, engkau tetap kuat. Amin. Kalau engkau mengenal Allah, engkau tetap kuat. Karena kita kuat, kita bisa bertindak. Karena roh kita kuat, kita bisa bertindak. Kita bisa menghardik kuasa kegelapan, setan, sakit, penyakit, dan kita berkata, dalam nama Yesus kami patahkan kuasa kegelapan, sakit, penyakit. Tapi kalau rohmu gak kuat, saudara, Anda gak bisa menegih kuasa kegelapan. Justru kuasa kegelapan yang datang menghantui saudara. Haleluya. Saya diberkati ngomong begini, saya percaya Bapak Ibu, mari, tentara yang besar. Tentara siapa ini? Iblis. Lewat wabah, lewat virus, lewat penyakit sampar, dia akan menyerang orang-orang yang meninggalkan perjanjian. Makanya jangan tinggalkan perjanjian Tuhan ini. Jangan tinggalkan, ini perjanjian Tuhan. Perjanjian ini bisa batal kalau kita tidak menghidupi. Tapi kalau kita menghidupi perjanjian Tuhan ini, maka perjanjian ini akan membela hidup kita. Mau jadi kuat Bapak Ibu? Ya, engkau kuat bukan karena kehebatan, tapi karena Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sangat diberkati dengan ayat ini. Ya, kita baca lagi. Kita baca lagi ayat yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allah, tetapi saya yang mengenal Allahnya, tapi saudara jemaat GBI Kasih Karunia yang mengenal Allahnya, ya akan tetap kuat. Katakan 23, akan tetap kuat. Ayo, siapapun saudara tidak ada kebal dengan kesulitan ini. Kita ingat kisah daripada Yusuf dalam perjanjian lama. 7 tahun masa kekeringan terjadi di Mesir. Lalu pada 7 tahun berikut ada juga musim panen yang sungguh luar biasa. Yusuf dia mengumpulkan gandum, dia menimbun gandum sebanyak-banyaknya. Karena nanti akan datang 7 tahun masa kekeringan.
Terimalah firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Seraplah perjanjian kudus ini sebanyak-banyaknya. Saya percaya Bapak Ibu pasti kuat, diberikan pertolongan Tuhan. Apatah lagi minggu-minggu ini kita sedang merayakan minggu-minggu sengsara Kristus. Kita akan merayakan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Dia telah mati buat kita. Dia telah menderita buat saya dan saudara. Saya percaya karena darahnya lah yang memampukan saudara kuat. Haleluya. Tetap setia dengan Tuhan Bapak Ibu. Tetap setia dengan Tuhan. Ayat yang ke-33, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Ini termasuk orang-orang yang meninggalkan perjanjian itu. Saya berharap kita bukan tipe orang yang meninggalkan perjanjian itu. Kita orang-orang yang hidup dalam perjanjian, yaitu firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti memampukan kita, memberikan kita kekuatan. Amin buat firman Tuhan. Saudara dimanapun Anda berada hari ini, saya ingin doakan Bapak. Ya, saya berharap, saya minta suami istri, anak-anak ada bisa mendengar saya. Mungkin bisa buka televisi saudara, bisa buka YouTube Bapak Ibu di situ, dengar saya untuk berdoa buat Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya hari-hari ini firman Tuhan sedang digenapi, di mana kuasa-kuasa kegelapan yang meniupkan wabah, penyakit sampar, sakit penyakit, yang membuat supaya iman kami goncang dan meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami melihat bagaimana kuasa kegelapan ini, dia akan menghapus korban-korban dalam rumah-rumah ibadat. Dia akan berusaha untuk meniadakan akan persekutuan-persekutuan dalam rumah-rumah ibadat, menghapuskan korban-korban sehari-hari. Olehnya hari ini kami sadar bahwa firman ini sudah digenapi dalam hidup kami, supaya kami bangkit dalam hidup kami. Kami menaruh hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kami percaya kalau kami hidup dalam perjanjian, maka ada perlindungan Tuhan buat kami. Firman-Mu hari ini datang kepada kami ya Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, memberikan kami Roh yang Kudus, supaya kami menjadi umat yang mengenal Allah. Ketika kami mengenal Allah, di sanalah letak kekuatan kami. Dan hamba saya berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin melalui televisi mereka membuka YouTube, atau juga mungkin melalui handphone mereka masing-masing, dimanapun mereka berdoa, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa buat mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan Tuhan, terimalah kekuatan dari Bapa. Jadilah umat yang mengenal Allah. Jadilah umat yang mengenal Allah. Kalau kau mengenal Allah, di sana letak kekuatan. Walau banyak tentara-tentara iblis, banyak tentara-tentara sakit penyakit wabah yang menyerang hidupmu, tetapi ketika kau mengenal Allah, Dialah menjadi tempat perlindungan, kubu pertahananmu. Allah yang aku percaya, di sanalah letak kekuatan kami. Hamba berdoa setiap jemaat-Mu yang sedang menyaksikan hari ini Tuhan, Hamba lepaskan berkat buat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan, terimalah mujizat, terimalah perlindungan daripada Bapa. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usaha tangan pekerjaanmu. Di Tuhan Engkau bertambah-tambah, bermultiplikasi, berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Engkau menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat. Oleh karena Engkau menjadi biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lepaskan tangan saudara. Terima kasih Bapa, penghibur yang sejati. Kami tahu minggu-minggu ini kami sedang memasuki minggu sengsara Kristus. Kami sedang menikmati akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami. Darah-Mu tercurah ya Tuhan. Oh, darah-Mu tercurah buat kami. Dan darah itu yang melindungi kami semuanya. Terima kasih jika umat-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, yang sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit, yang mendengarkan akan firman Tuhan ini. Di sana pun hamba berdoa, lepaskan mujizat kesembuhan, menolong, memberkati mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan.
payungi, lindungi kami semua. Kami percaya iblis boleh saja mereka-reka yang jahat kepada kami, tetapi Tuhan akan mematahkan kutuk itu dan membuat kami tetap kuat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai berbicara, namun hamba percaya Roh Kudus pasti akan menolong, memberkati kami semua. Sekali lagi, jadilah umat yang mengenal Allah. Ketika kami mengenal Allah, kami menjadi kuat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, Bapak Ibu, saya percaya dimanapun saudara berada, saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, pengumuman buat kita Bapak Ibu, minggu ini seharusnya kita harus merayakan Jumat Agung, dan minggu depan adalah Paskah. Kita terus berdoa, kita masih berpuasa nih saudara ya, jadi saya masih minta Bapak Ibu terus berpuasa. Kita meminta belas kasihan Tuhan. Saya teringat kisah bagaimana Musa ketika dia berdoa supaya tulah belalang itu dihalaukan Tuhan dari Mesir. Ketika Musa berdoa, maka Tuhan mengirimkan angin dari sebelah barat sehingga belalang itu dihampaskan, dilemparkan ke laut Teberau. Dan saat itu juga Mesir bebas dari tulah belalang. Saya percaya 2-3 hari ke depan kita bergumul dalam doa supaya kita bisa merayakan ibadah Jumat Agung. Ini iman saya, ini kerinduan saya, ini doa saya setiap hari kepada Tuhan, supaya kita bisa merasakan persekutuan kita yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Jangan patah semangat Bapak Ibu, ya, pada berdoa, berharap kepada Tuhan. Tentunya kita punya tanggung jawab juga, jaga kesehatan saudara. Dari gereja, saya mengucapkan shalom buat keluarga Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kalau saudara ada di rumah, boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan kami. Kita akan nyanyi pujian Ku Bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Pada akhirnya kami kembalikan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan lewat ibadah live streaming yang sederhana hari ini ya Tuhan. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan kami datang berkata, kami mau menjadi umat yang mengenal Allah, karena di sana letak kekuatan hidup kami. Terima kasih, berkat-Mu berlimpah-limpah di atas seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di berbagai tempat, bagi yang tinggal di kota Bekasi, bagi yang tinggal di Kabupaten Bekasi, baik mereka yang tinggal di daerah Jakarta Utara, Jakarta Timur, bahkan Jakarta Pusat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, di sana ada mujizat Tuhan buat mereka, di sana ada kemenangan, ada kelimpahan buat mereka. Di sana ada tiang api dan tiang awan yang melindungi umat-Mu Tuhan. Aku lepaskan mujizat di dalam nama Yesus. Orang masyanda matakana lama ya syikira matakana lama. Belas kasihan Tuhan buat kami. Kami naikkan doa syafaat buat bangsa kami, buat Indonesia yang kami kasihi. Bapa, shalom daripada Tuhan turun di atas bangsa ini. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa pada pemimpin-pemimpin kami di negara ini, baik buat Presiden, TNI, Polri Tuhan, bahkan juga untuk tim medis yang sedang bekerja. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkatilah mereka, beri kekuatan supaya bangsa kami bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Dan setiap orang berharap bersandar kepada Tuhan. Kami doakan kota Yerusalem, kami doakan bangsa Israel. Kami juga melepaskan shalom daripada Bapa turun di atas bangsa Israel. Biarlah mereka menerima Yesus sebagai Mesias Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik buat kami. Dan sekarang kau berdoa, ulun kedatangan-Mu buat cepat-Mu dimanapun mereka berada.
Mari Bapak Ibu membuka kedua tanganmu. Terimalah berkat yang sempurna, yang bersumber dari Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan, kemurahan, belas kasihan Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Kristus akan datang kembali untuk menjemput kita semua di awan-awan permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat yang diberkati katakan bersama, amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu tetap semangat. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Shalom.